Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti podcast pada mata pelatihan Agenda 1 Latsar CPNS. Perkenalkan, saya Susanti yang pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai moderator. Pada podcast kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu isu strategis kontemporer, yaitu penyebaran hoax dan disinformasi di era digital. Di era digital seperti saat ini, informasi dapat diperoleh dengan sangat mudah, hanya melalui telepon genggam. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan besar, yaitu maraknya penyebaran hoax dan disinformasi. Informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial, aplikasi perpesanan, maupun platform digital lainnya. Apabila tidak disikapi secara bijaksana, hoax dapat menimbulkan keresahan, memecah persatuan, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk membahas isu tersebut, telah hadir tiga narasumber yang akan memberikan penjelasan dari berbagai sudut pandang. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung memasuki sesi pertama. Saya persilahkan narasumber pertama untuk menjelaskan pengertian hoax dan disinformasi, serta pembahasan menggunakan pendekatan 5W. Baik, perkenalkan nama saya Abel Yosa Nohara sebagai narasumber pertama. Penyebaran hoax dan disinformasi adalah penyebaran informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau belum terverifikasi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya, sehingga dapat mempengaruhi opini publik dan mengganggu persatuan bangsa. Siapa saja sih yang terlibat isu tersebut? Yang pertama, tentunya masyarakat sebagai penerima dan penyebar informasi. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, aparat penegak hukum, ASN sebagai penyampai informasi benar kepada masyarakat. Isu ini terjadi setiap saat, terutama menjelang pemilu, saat terjadi bencana, pandemi, atau peristiwa nasional yang menjadi perhatian publik. Isu ini juga terjadi di berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi perpesanan, forum internet, dan situs web. Mengapa sih isu ini bisa terjadi? Karena masih rendahnya literasi digital masyarakat, mudah membuat dan menyebarkan informasi, motif ekonomi, politik, ataupun provokasi. Kurangnya kebiasaan melakukan verifikasi informasi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada narasumber pertama atas penjelasan yang telah disampaikan. Dari pemaparan tersebut, kita telah memahami pengertian hoax dan disinformasi, serta mengetahui unsur what, who, when, where, dan why yang menjadi dasar dalam memahami isu ini. Selanjutnya, agar pembahasan menjadi lebih jelas, kita akan mengetahui bagaimana proses penyebaran hoax dapat terjadi di masyarakat, beserta contoh kasus yang sedang berkembang. Untuk itu, saya persilahkan narasumber kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Eh, ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Tepulus Siapet Subuh Sepa sebagai narasumber kedua. Saya akan menjelaskan bagaimana hoax ini dapat disebarluaskan, yaitu dengan cara melalui unggahan di media sosial, pesan berantai, video yang dimanipulasi, ataupun berita palsu yang kemudian dibagikan secara masif oleh pengguna internet tanpa melakukan pengecekan fakta yang dapat berdampak kepada eh, misalnya dapat kehilangan uang di eh, karena telah dilakukan phishing. Contohnya itu banyak kita lihat di tautan WhatsApp, masyarakat diminta untuk mengisi data pribadi melalui situs palsu. Lalu eh, mela- faktanya adalah tautan tersebut merupakan
modus penipuan atau phishing yang bertujuan mencuri data pribadi masyarakat yang kasus serupa berulang kali dapat diklasifikasikan dalam laporan hoax pemerintah yang dapat kita akses bersama di website Komdigi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber kedua atas penjelasannya. Dari penjelasan tersebut, kita mengetahui bahwa hoax dapat menyebar dengan sangat cepat karena perkembangan teknologi informasi, kemudahan penggunaan media sosial, serta rendahnya kebiasaan masyarakat untuk melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya. Selanjutnya, tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi penyebaran hoax tersebut. Untuk menjawab hal tersebut, saya persilahkan narasumber ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dery Septian Dwi Hartanto sebagai narasumber tiga. Baik, di sini saya akan membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi penyebaran hoax. Upaya ini meliputi tindakan antisipasi, penanganan ketika hoax telah beredar, serta rekomendasi solusi yang melibatkan pemerintah, ASN, media, dan seluruh masyarakat. Yang pertama yaitu ada antisipasi. Antisipasi untuk mengatasi penyebaran hoax ini yaitu dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, membiasakan verifikasi informasi sebelum membagikannya, kemudian mengikuti informasi dari sumber resmi pemerintah. Yang keempat yaitu meningkatkan edukasi mengenai etika bermedia digital, dan yang terakhir yaitu ASN menjadi teladan dalam penggunaan media sosial secara bijak. Kemudian ada penanganan yang harus dilakukan ketika penyebaran hoax itu terjadi. Yang pertama yaitu memperkuat pengawasan terhadap penyebaran konten hoax. Yang kedua, menindak pelaku penyebaran hoax sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan klarifikasi cepat melalui kanal resmi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat dalam menangkal disinformasi. Kemudian adapun rekomendasi solusi terhadap isu strategis ini. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi digital melalui pelatihan dan edukasi kepada masyarakat agar mampu membedakan informasi mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat penyebaran informasi resmi melalui website dan media sosial instansi pemerintah sehingga masyarakat memperoleh informasi yang valid. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong ASN menjadi agen informasi yang terpercaya dengan selalu menyampaikan informasi berdasarkan data dan juga fakta. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama antar pemerintah, media, platform digital, dan masyarakat untuk melakukan cek fakta serta melaporkan konten yang menyesatkan. Kemudian yang kelima yaitu menegakkan hukum secara konsisten terhadap pihak yang dengan sengaja menyebarkan hoax yang merugikan masyarakat dan mengancam persatuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu membudayakan prinsip saring sebelum sharing, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Baik, sekian daripada penjelasan saya ini, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada narasumber ketiga atas pemaparannya. Dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa penanganan hoax tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi memerlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat. ASN juga memiliki peran penting sebagai pelayan publik yang harus menyampaikan informasi berdasarkan data dan fakta, serta menjadi teladan dalam penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, kita telah sampai di penghujung diskusi podcast kali ini. Berdasarkan pemaparan dari ketiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa penyebaran hoax dan disinformasi di era digital merupakan salah satu isu strategis kontemporer yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudahan akses informasi di era digital memberikan banyak manfaat, namun juga membawa tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak benar apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memilah dan memverifikasi informasi.
Semoga diskusi pada podcast kali ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran kita semua agar selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing dalam kehidupan sehari-hari. Demikian podcast yang dapat kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan atas pemaparannya, serta kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti diskusi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya diskusi. Saya Susanti selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.